Tambah asuransi asuransi? bagi yang belum punya asuransi kesehatan harus beli gitu ya. Tapi bukan asuransi COVID, karena sampai detik ini memang belum ada asuransi COVID. COVID itu hanya sebagai tambahan saja. Jadi yang dibutuhkan bukan asuransi COVID, tapi asuransi kesehatan biasa gitu ya. Dan kalau dianggap asuransi dari kantor kurang memadai, berarti kita harus tambah asuransi kesehatan. Kalau yang selama ini cuma pakai BPJS, berarti kita harus tambah asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan yang dibutuhkan kalau kita sampai sakit. Karena kan COVID-nya sendiri kan baru di-cover kalau kita sudah positif COVID, itu kan setelah swab test ya. Tapi kalau masih ODP, PDP, itu semuanya masih pakai biaya sendiri. Makanya kenapa kita tetap butuh asuransi gitu. Yang sekarang menurut saya masih agak ditahan itu adalah investasi. Karena kenapa? Karena dari sejak kemarin minggu lalu kantor dibuka, kita masih ngelihat, dan bisnis dibuka ya minggu ini, mall dan sebagainya. Kita masih lihat dalam waktu 1-3 bulan ke depan, apakah tempat kita bekerja atau apakah bisnis-bisnis ini masih bisa survive. Karena kan banyak bisnis yang mengatakan bahwa kami hanya bisa bertahan sampai Juni gitu ya. Nah, ketika usaha mulai dibuka lagi, itu kan agak lambat jalannya ya, karena ini kan juga belum 100% balik normal kan. Jadi apakah jangan sampai gini, kenapa saya tahan dengan tidak berinvestasi, kita harus memperkuat uang kita masuk ke emergency fund dulu. Jadi kemarin mungkin udah kepake nih emergency fund 3 bulan terakhir buat mereka-mereka yang mungkin penghasilannya dipotong, atau penghasilannya berkurang, atau bahkan kena PHK, itu udah pasti akan pakai emergency fund-nya mereka gitu kan. Nah, atau kalau yang tidak kena kasus seperti itu, maka uang tadi, dana-dana yang ada sekarang, apakah dari sisa gaji, lebih baik dimasukkan dulu ke investasi atau ke produk keuangan yang liquid, yang jangka pendek gitu ya. Tabungan, deposito, emas, reksadana pasar uang, itu adalah beberapa kategori tempat penyimpanan dana kita. Jadi investasi baru tahan dulu, kecuali kita udah punya yang reguler tiap bulan. Mungkin dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu, kita punya investasi yang tiap bulan auto debit dari rekening. Nah, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu ya. Itu biarkan saja, karena kan dia akan ngikutin gerakan pasar kan. Tapi untuk uang baru, misalnya kemarin habis dapat THR, kan nggak kemana-mana, masih ada nih kumpul THR-nya masih 50%. Itu jangan diinvestasi dulu, masukkan dulu ke dana liquid. Jadi yang justru penting sekarang adalah memperkuat emergency fund sampai 3 bulan ke depan. Sampai kondisi kantor tempat kita bekerja dianggap sudah aman, tidak ada resiko kemungkinan PHK, tidak ada resiko kemungkinan penurunan penghasilan, baru setelah itu kita udah bisa mulai investasi lagi. Oke, berarti kalau yang belum punya asuransi silakan gitu ya untuk memilih asuransi, tapi yang harus di hold dulu adalah investasi gitu ya kondisi saat ini ya. Nah, bagaimana dengan perencanaan-perencanaan lain Mas Akbar? Misalnya seperti KPR gitu ya, seperti misalnya terus untuk pos-pos pendidikan sekolah anak begitu ya, mungkin kebutuhan keluarga yang lain. Ini seperti apa nih di masa new normal ini gitu ya? Apakah memang itu harus diperbesar gitu, atau misalnya yang belum punya KPR boleh nggak sih menerbitkan KPR saat ini gitu, dan apa-apa saja mungkin pertimbangannya supaya nggak jadi impulsif juga. Bisa juga kan impulsif juga nih beli rumah, ternyata impulsif, ternyata salah momen nih. Seperti apa nih Mas Akbar? Ya, jadi sebenarnya gini, beli properti, saya ngomong spesifik properti dulu ya. Beli properti itu memang saat ini adalah sebenarnya saat yang bagus untuk beli, karena banyak kasus harga properti stagnan cenderung turun karena banyak orang pengusaha yang kesulitan keuangan, mau nggak mau dia mesti melepas asetnya dengan harga diskon ya. Tapi itu hanya boleh dilakukan kalau secara keuangan kita sudah siap, artinya emergency fund kita sudah beres, dana kebutuhan jangka pendek kita sampai setahun ke depan uangnya sudah ada, nggak perlu ngutak-ngatik investasi lain, dan kita masih ada kelebihan uang. Nah, kelebihan uang ini baru boleh masuk ke investasi. Jadi ada dua pendekatan nih. Tadi saya bilang nggak boleh investasi adalah untuk orang-orang yang hidup dari gaji ke gaji. Tapi ketika orang-orang itu udah punya uang cukup banyak, udah punya aset banyak, dan dia masih ada uang lebih, boleh dia beli properti. Nah, kaitannya dengan KPR, kalau sekarang ini kan memang seluruh bank masih memfreeze, mereka masih belum menerima untuk utang-utang baru. Jadi kalau menurut saya dalam waktu 1-2 bulan ke depan, KPR masih out of question ya, masih tidak masuk ke dalam daftar ini kita ya, strategi kita. Karena memang semata-mata semua yang sifatnya pinjaman, mau dia KPR, mau dia beli mobil pakai cicilan, mau dia pinjaman tanpa agunan, bahkan pinjaman online sekalipun, semuanya dalam kondisi sekarang memfreeze, tidak memberikan fasilitas cicilan baru.